Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini karena kasih anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini di tempat ini, amin. Yang siap memuji menyembah Tuhan, berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini, Roh Kudus yang mengurapi setiap kami. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini kami boleh berkumpul anak-anak-Mu di tempat yang terbaik, yaitu di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Pagi hari ini kami berkumpul di tempat ini Tuhan, seberapapun kami yang ada, kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan dan kami muliakan di tempat ini. Hambanya yang Tuhan telah siapkan, Bapak Pendeta Inengah Suwardana Tuhan. Kami percaya ada pesan Tuhan yang ingin disampaikan pada hari ini kepada jemaat Tuhan. Sehingga setiap daripada kami pulang, kami tidak lepas daripada firman Tuhan yang ada pada kami Tuhan. Berkat Tuhan tetap ada. Pribadi lepas pribadi akan diberkati oleh Tuhan melalui firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk semua yang melayani Tuhan. Kami berterima kasih untuk kepercayaan Tuhan yang diberikan kepada kami sehingga kami boleh mengambil bagian dalam pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan. Kami percaya urapan Tuhan turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami akan mulai ibadah ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, saudara. Hati kami berlimpah dengan ucapan syukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Bapa. Kami mempersembahkan hidup kami untuk memuliakan Engkau, untuk memuji Engkau pagi hari ini Bapa. Haleluya, glory. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Bersama-sama katakan, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kenaikan pujian ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ku tak membawa. Saya dan jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua ya Tuhan pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah Tuhan yang ku punya, hati
hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, kami bersuka cita Tuhan, haleluya, amin. Saudara beri salam kanan kiri muka belakang. Dia merubah segala ratapan kita menjadi tarian, amin. Glory bagi Tuhan Yesus. Yuk bersama-sama bersuka cita bagi Tuhan kita, dia Allah yang luar biasa, amin. Tepuk tangan semuanya buat Tuhan, yuk menari semuanya buat Tuhan. Kau ubah rataku dari tarian, kau bukakan kain kabutku, kau berikan sukacita, kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur dengan segenap kekuatanku.
saudara? Sorak-sorai yang paling dahsyat dan meriah untuk Tuhan kita. Dia luar biasa. Dia yang memberikan kemenangan buat saudara dan saya. Haleluya, glory bagi Tuhan Yesus. Yuk tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Haleluya, glory bagimu Tuhan Yesus. Yeah. Tepuk tangan. Bersorak-sorai, tinggikan namanya. Dia berperangkat tinggi dan bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Yuk tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Semua bersorak-sorai, tinggikan namanya. Dia berperangkat tinggi dan bertepuk tangan. Bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Katakan satu-satunya, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitkan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan sama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Yang perlindungan dan berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita. Yes, di dalam kita. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yang perlindungan dan pengharapan. Yes, tepuk tangan bagi dia. Haleluya. 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 Dia dahsyat dan luar biasa. Dia berikan kemenangan. Amin. Kami persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Baik, pada kesempatan ini minggu kedua di bulan Maret kita akan memberi persembahan diakonia ya. Persembahan ini kita gunakan bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan ya. Kita satukan hati dalam doa. Kita satukan hati, kita berdoa bersama, kita akan memberikan yang terbaik semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada kesempatan ini di minggu kedua bulan Maret kami masih diberi kesempatan untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu di gereja kami Tuhan Yesus. Memberikan persembahan untuk memperluas pekerjaan-Mu di gereja ini. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan terus memberkati anak-anak-Mu, Kau tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kami percaya Kau akan mencukupi, Kau akan menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan doa mereka tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Petugas persembahan silakan. Oh ya, satu lagi. Sekalian saya umumkan di sini untuk pengerja dan juga untuk pengurus pulang ibadah jangan pulang dulu karena kita ada meeting dan pengurapan minyak. Sekian, terima kasih, selamat memberi yang terbaik.
Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Oh,
Haleluya. Karena Engkau setia Tuhan, maka Engkau selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kami. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau ada bersama dengan kami, karena Engkau adalah Allah yang setia. Tuhan, ajar kami untuk memiliki kesetiaan yang sama seperti Engkau. Bahwasanya bagaimana kami menyadari akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ketika kami berada dalam lembah kekelaman sekalipun, ajar kami untuk kami setia kepadamu, karena Engkau adalah Allah yang setia bagi kami. Biarlah pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu itu boleh menjadi dupa yang harum. Setiap pujian dan penyembahan kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Dan sekarang tiba saatnya kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami semua hikmat untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu itu menuntun kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Sampai pada akhirnya Engkau berkata, pulanglah anakku, sabaslah hai hambaku yang setia. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sekarang sebab kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini Tuhan izinkan kembali saya untuk kita belajar bersama firman Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang memberikan kesempatan kepada saya kembali. Dan juga pertama-tama saya minta maaf kepada Pak Widodo. Maafkan saya karena saya tidak setia dengan janji saya. Ya, dengan Pak Wid saya berjanji nanti kita akan pakai desar, pakai udang gitu ya. Ya, beberapa kali saya di sini menyampaikan firman Tuhan, ternyata Pak Wid itu setia pakai udang. Tapi saya tadi begitu nyampe di sini saya kaget, Pak Wid masih pakai udang. Saya sudah tidak pakai. Ini karena seiring dengan semakin baiknya kesembuhan saya, Tuhan terus memulihkan kesembuhan saya sehingga pada akhirnya Bapak Ibu lihat rambut saya sudah numbuh. Ya kan? Kemarin itu karena memang saya sakit yaitu autoimun sehingga kepala saya itu awal-awalnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah lihat sawah yang kepanasan yang musim kering pecah-pecah berpetak-petak, itulah kondisi kepala saya pada waktu itu. Sehingga pada akhirnya saya harus memakai destar. Saya waktu itu pelayanan ke Jakarta pun saya pakai destar. Ya, saya khotbah di Ketua BPD DKI Jakarta pada waktu itu saya minta izin, Pak, saya harus pakai destar. Sebab kalau tidak nanti jemaat pada agak kurang nyaman. Karena kepala saya ini seperti sawah berpetak-petak. Karena apa? Karena penyakit yang saya alami pada waktu autoimun. Dan saudara Bapak Ibu 1 bulan penuh saya berobat di Jakarta. Sampai saya ketemu seorang profesor autoimun di Eka Hospital di Serpong. Ya, itu profesor autoimun menyatakan, Pak, penyakit Bapak tidak dapat disembuhkan. Ya, waktu profesor ini menyatakan penyakit Bapak tidak dapat disembuhkan, saya bilang puji Tuhan. Kalau begitu saya pulang. Setelah 1 bulan saya di situ bertemu dengan beberapa dokter, termasuk juga dokter yang ambil darah saya lalu kemudian dibersihkan di satu mesin. Ya, karena darah saya katanya penuh bakteri. Dia katakan, Pak, untung Bapak punya fisik fit banget. Luar biasa seusia sini begini, Bapak masih punya fisik fit. Kalau orang lain sudah kolep, Pak. Karena sedikit lagi bakteri sudah masuk ke jantung. Dan kalau sudah sampai ke jantung, Bapak duluan ke rumah Bapak di surga. Itu katanya. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan maka saya terus mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Sehingga hari ini saya tidak pakai destar lagi, tidak pakai udang. Karena itu maka pertama-tama saya minta maaf kepada Bapak Ibu itu ya. Karena saya tidak memakai itu. Tapi Bapak Ibu Tuhan, keberadaan saya hari ini saya tahu semua oleh karena kasih setia Tuhan. Ya, karena itu maka hari ini kita akan belajar konsentrasi bersama untuk belajar satu tema firman Tuhan, yaitu berbicara tentang makna sebuah kesetiaan. Ya,
Firman Tuhan ini didasari dari firman Tuhan yang tema ini didasari dari firman Tuhan. Nggak nyampe ke sana ya punya saya. Tolong diklik aja lah di sini ya. Ya, terus ya ini bisa ya. Ya Pak. Ini lagunya ini. Tahu-tahu kita sudah mau nyanyi. Mau selesai kita kok. Ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak bisa ditampilkan, saya berharap sih bisa ya ditampilkan. Jadi firman Tuhan ini tema ini didasari dari firman Tuhan yang terambil dari Rut pasal 1 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Ya, bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara yang dalam Tuhan, hari-hari ini kita hidup di zaman di mana banyak hal bisa diganti dengan cepat. HP rusak, saudara simpan, jangan nanti bau. Kan sudah mati, ganti, ya kan? Apalagi pekerjaan tidak cocok, pindah. Teman mengecewakan, tinggalkan. Budaya dunia membentuk kita, membentuk mentalitas kita bahwa jika sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, sesuatu yang tidak nyaman ada dalam kehidupan kita, maka tinggalkan. Tetapi keluarga tidak bisa dibangun dengan mentalitas seperti itu. Amin Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, berbicara tentang kesetiaan, apalagi kalau kita bicara tentang kesetiaan di dalam keluarga, maka saya mau katakan bahwa mentalitas seperti apa yang ditekankan oleh dunia itu tidak bisa kita terapkan di dalam keluarga kita. Berbicara tentang keluarga, saya mau katakan gereja juga adalah keluarga kita. Gak ada yang berani bilang amin ini. Ya kan? Keluarga juga, gereja adalah keluarga kita. Karena kita dibentuk, dibangun di dalam mana Tuhan adalah merupakan pusat dari keluarga kita. Sebab itu maka saya katakan bahwa apabila kita bicara tentang keluarga, gereja juga harus kita terima sebagai keluarga di dalam kehidupan kita. Katakan satu dengan yang lain, kamu adalah keluarga saya. Ayo katakan, kamu adalah keluarga saya di dalam Tuhan. Amin. Nah Bapak Ibu saudara Tuhan, perhatikan ini dengan baik. Ya, keluarga itu dibangun di atas, bukan di atas dasar kenyamanan, tetapi di atas kesetiaan. Cinta membuat seseorang menikah. Ada di sini menikah bukan karena cinta? Ada di sini menikah oleh karena Satpol PP? Tidak ada ya. Semua saudara menikah karena didasari atas dasar cinta. Tetapi dengar dengan baik, kesetiaanlah yang membuat Bapak Ibu bisa terus bersama sampai maut memisahkan kita. Bapak Ibu percaya itu? Ada orang? Ya, cinta bisa membuat dua orang menikah. Tetapi kesetiaan itulah yang membuat kita mampu bertahan satu dengan yang lain sampai pada akhirnya maut memisahkan kita. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita belajar sekarang di sini. Kita Rut memberikan kepada kita tentang kisah seorang perempuan yang tidak terikat kewajiban, tetapi memilih tetap untuk setia. Nah, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini? Ya, yang dapat kita pelajari dari kisah ini yang pertama adalah
kesetiaan di tengah kehancuran. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kalau Bapak Ibu baca kitab Rut ini, maka di situ kita akan menemukan seorang perempuan yang bernama Naomi yang kehilangan suami dan juga kehilangan 2 anak laki-laki ketika mereka lari dari Yerusalem menuju ke daerah Moab pada waktu terjadi kelaparan di Yerusalem. Ya, lalu kemudian kita juga lihat Rut kehilangan suami. Dia kehilangan masa depan dan juga dia kehilangan perlindungan sosial. Dengar dengan baik. Secara logika manusia, maka Rut tidak punya alasan lagi untuk tetap bersama dengan Naomi. Kenapa? Karena ia seorang Moab. Dia bukan orang Israel. Ia bisa kembali ke keluarganya. Tetapi dengar apa yang Rut katakan. Ketika Naomi berkata, pulanglah ke rumah keluargamu. Sebab aku tidak mungkin melahirkan seorang anak laki-laki lagi untuk engkau nikahi. Pulanglah, kembali ke dalam keluargamu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rut? Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Perhatikan. Kesetiaan sejati itu lahir bukan hanya pada waktu kelimpahan. Tetapi kesetiaan sejati itu diuji dalam masa penderitaan. Ya, Bapak Ibu dengar dengan baik. Yang sering terjadi di dalam keluarga kita adalah seringkali terjadi bahwa kita mampu setia kalau ekonomi stabil. Orang Batak punya pepatah begini. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, wah tendang kau. Itu. Tetapi itu orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi orang-orang Batak yang takut akan Tuhan tidak akan melakukan hal yang sama. Ya, maka itu kalau kita bicara tentang kesetiaan, gampang. Untuk kita setia, gampang untuk kita mengucapkan setia ketika segala sesuatu, apalagi kalau bicara soal ekonomi, ketika ekonominya stabil dan baik-baik saja. Gampang untuk kita bisa setia. Selanjutnya, kita setia saat pasangan penuh perhatian. Ya. Mami, sudah makan belum? Yuk, kita ke restoran. Mami, mau beli baju baru? Ya. Mami, ayo. Apa lagi? Shopping. Haleluya. Ya kan? Kalau sudah bicara shopping, Bapak Ibu, kadang-kadang saya menyaksikan kakek nenek bahkan anak-anak muda kelihatan begitu mesra ketika shopping. Istrinya dipeluk dengan mesra. Waktu ditanya, kenapa Bapak begitu setia dan begitu mesra dengan istri? Dia jawab apa? Semuanya itu kulakukan supaya istriku jangan memasuki setiap toko dan mengambil pakaian. Nah Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa gampang kalau semuanya setia. Kita akan gampang merasa setia. Kita akan mampu setia apabila semuanya running well. Ya, suami ada pasangan perhatian. Ya, lalu kemudian kita akan setia, gampang setia apabila anak-anak membanggakan. Tetapi bagaimana? Ya, kalau usaha bangkrut. Ya. Masihkah kita mampu setia? Bagaimana kalau sakit berkepanjangan? Kalau saya hitung hari ini Bapak Ibu, saya mengalami penyakit ini sudah hampir 1 tahun 3 bulan. Karena dari awal Januari 2025 saya sakit. Tapi puji Tuhan, istri saya masih setia mendampingi saya. Ya, istri saya masih ada bersama dengan saya. Kalau Bapak Ibu perhatikan dulu badan saya waktu puncak-puncak saya mengalami penyakit autoimun ini Bapak Ibu. Seluruh badan saya ini bercak merah. Dan setiap malam spray saya penuh dengan darah. Tiap kali bangun darah. Bantal juga penuh dengan darah. Dan setiap malam saya hanya bisa tidur 1 jam saja. Ya. Dan itu penderitaan sampai teman-teman saya di Jakarta bilang, "Nengah kok kamu seperti Ayub?" Saya katakan belum.
Ayub lebih daripada apa yang saya alami. Ayub bahkan dikatakan badannya berbau busuk, borok-borok, sampai kemudian istrinya tidak tahan dan berkata, apa? Masihkah engkau setia kepada Tuhanmu? Kutukilah Tuhanmu dan matilah. Sebenarnya Bapak minta maaf, itu terjemahan bahasa Indonesianya kurang tepat. Karena waktu saya selidiki dalam bahasa Ibrani tidak begitu harusnya artinya. Harusnya begini, masihkah engkau setia kepada Tuhanmu? Ya, layanilah Tuhanmu, berkatilah terus Tuhanmu sampai engkau mati. Itu sebenarnya dalam bahasa Ibraninya. Istrinya enggak bilang kutuki Tuhanmu, enggak. Berkatilah Tuhanmu, layanilah terus Tuhanmu. Karena apa? Karena Ayub sudah tidak peduli dengan keluarganya. Ayub hanya peduli dengan dirinya dan hubungannya dengan Tuhan. Maka kemudian istrinya menyindir, dia berkata, masihkah engkau setia kepada Tuhanmu? Haleluya. Lalu kemudian berkatilah Tuhanmu terus sampai engkau mati. Itu terjemahan dalam bahasa Ibrani sebenarnya. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan, sekali lagi saya katakan, kalau kita bicara tentang kesetiaan, maka kita mampu dan gampang kita setia jika semuanya running well. Perhatikan Bapak Ibu, sebuah kesetiaan, Amsal berkata begini, banyak orang mengaku dirinya baik, tetapi orang yang setia siapakah yang mendapatkannya? Artinya apa? Artinya kalau saudara ingin menjadi orang baik gampang. Saudara pergi ke traffic light, ada saudara suka menemukan pengemis atau ngamen di sana? Ada? Saudara kasih dia 100.000. Dia akan berkata apa? Bapak atau ibu orang baik. Gampang untuk menjadi orang baik. Tetapi sebuah kesetiaan itu akan diujilah yang pertama, yang namanya waktu. Kita tidak bisa menilai orang itu setia kalau kita baru kenal dia 1-2 bulan. Kesetiaan itu diuji oleh waktu. Dan yang kedua, kesetiaan diuji oleh masalah. Ketika ada masalah, ketika ada pergumulan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, masihkah dia setia mendampingi kita? Masihkah dia setia untuk terus ada bersama dengan kita? Dan ketika saya mengatakan bahwa gereja sekalipun sering mengalami persoalan dan masalah. Amin. Nah, kalau dengar dengan baik, disitulah kita sebagai jemaat diuji kesetiaan kita. Apakah kita akan stay tetap di situ, mendukung hamba Tuhan, mendukung Bapak Gembala dalam menghadapi persoalan dan masalah itu dengan mendoakan dan kita bersama-sama di situ, atau kita berkata goodbye Pak Gembala, hadapilah masalahmu sendiri sebab aku akan mencari gereja yang lain. Bapak Ibu, suatu kali beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu, ada salah satu pelayan di tempat saya jatuh dalam dosa. Ya. Lalu kemudian ada pelayan yang lain berkata, dia pelayan loh, jatuh dalam dosa. Nanti kita semua berdosa. Saya bilang dia lebih teologia dari seorang sarjana teologia. Karena dia berkata bahwa kalau satu orang pelayan berdosa, maka semua pelayan itu menjadi berdosa. Lalu kemudian dia keluar dari gereja. Saya katakan, pergilah. Pergilah ke gereja di mana saudara anggap di gereja itu tidak ada orang berdosa. Pergilah. Ya, Bapak Ibu, seringkali kita menilai orang lain, seringkali kita melihat orang lain. Ketika orang lain jatuh dalam dosa, ketika gereja mengalami pergumulan, ketika gereja mengalami masalah, ketika hamba Tuhan mengalami masalah, maka kemudian kita dengan serta-merta kita berkata goodbye. Dengarkan baik, jika saudara menganggap gerejamu di tempat ini adalah keluarga saudara, maka saudara akan tetap setia untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi bersama dengan hamba-hamba Tuhan, bersama dengan semua pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi sebuah kesetiaan itu tidak diukur ketika semuanya berjalan dengan baik. Sebuah kesetiaan itu, kualitas sebuah kesetiaan itu akan kita lihat ketika ada pergumulan dan masalah. Karena sebuah keluarga, suami istri akan terlihat kesetiaannya ketika ada masalah di dalam keluarga. Ada di antara Bapak Ibu yang keluarganya tidak pernah bermasalah? Ada di sini, tolong angkat tangan. Kalau ada saya berhenti khotbah. Karena saya menghadapi malaikat di sini.
Ya kan? Saya kira semua keluarga pernah menghadapi yang namanya masalah. Karena Tuhan tidak pernah berjanji bahwa apabila kita percaya kepadanya kita tidak menghadapi masalah. Bahkan Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan berbicara tentang salib itu berbicara tentang pergumulan dan masalah yang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah karena ketika kita menghadapi persoalan dan pergumulan, apalagi menyangkut hubungan kita dengan Tuhan, setiap pergumulan dan permasalahan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, maka anggap itu sebagai satu sekolah untuk bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan itu diuji. Jadi Bapak Ibu dengar dengan baik, yang pertama yang kita pelajari dari kisah Rut ini adalah bahwa kesetiaan di tengah kehancuran. Kalau segala sesuatunya terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu ke depan kita tidak pernah tahu terjadi. Sekarang kita coba lihat. Peperangan terjadi begitu dahsyat. Ya, Israel, Amerika bersama dengan Iran. Belum lagi Hizbullah dan juga segala sesuatu yang terjadi juga di Gaza sana. Saudara, ini memberikan satu gambaran bahwasanya keadaan ke depan kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Kalau nanti suatu saat ekonomi kita mengalami masalah, keluarga kita mengalami masalah, maka disinilah Tuhan akan melihat kesetiaan kita kepadanya. Apakah kita mampu bertahan setia kepada Tuhan? Zaman dulu Bapak Ibu pernah ada dengar lagu begini? Setialah apa? Setialah sampai mati. Seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Saudara mau setia sampai mati? Halo? Saudara mau setia sampai mati? Ini yang Tuhan cari dalam kehidupan kita. Kalau kita setia hanya pada waktu diberkati, maka orang lain pun mampu melakukannya. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, Tuhan akan melihat kualitas kesetiaan kita ketika Tuhan izinkan masalah pergumulan terjadi atas kehidupan kita. Bapak Ibu, tadi saya cerita dengan Bapak Gembala. Tahun ini di gereja saya katakan ini adalah tahun yang Tuhan izinkan kami menghadapi badai. Bayangkan Bapak Ibu, jumlah jemaat saya awalnya 130 orang. Tetapi di awal tahun, Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Dan pada akhirnya setengah dari jemaat itu meninggalkan saya. Sekarang kami hanya tinggal 65 orang. Saya katakan kepada jemaat yang masih ada, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan ini terjadi, yakinkan diri saudara, ada sesuatu yang dahsyat, yang besar, yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, saya terus menjalani kehidupan ini dalam pelayanan ini dengan pengharapan yang saya taruh kepada Tuhan. Saya katakan kepada mereka, jemaat ini bukan saya yang punya. Jiwa-jiwa ini bukan saya yang punya. Semua ini adalah milik Tuhan. Dan saya kembalikan kepada sang pemilik, yaitu Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Sedih? Oh jelas. Ya kan? Sekian tahun kami bersama-sama. Tiba-tiba mereka meninggalkan kami hanya oleh karena satu masalah. Jadi saya akhirnya dapat menilai mana jemaat yang sungguh-sungguh setia dan mana jemaat yang mau ikut ketika semuanya running well. Saya berharap Bapak Ibu adalah jemaat-jemaat yang setia di tempat ini. Amin. Saudara hanya akan mampu berbuah apabila saudara tertanam dengan baik. Siapa di sini yang pernah menanam pohon? Wah, orang kota semua ini. Saya Bapak Ibu pernah dulu menanam. Coba bayangkan Bapak Ibu, misalnya saudara menanam pohon durian, sekarang tanam. Ya. Begitu saudara tanam, sebulan kemudian saudara cabut, pindahkan ke tempat lain. Saudara siram, kasih pupuk sedemikian rupa, begitu sebulan saudara angkat lagi. Pindahkan lagi ke tempat lain. Saya mau tanya, saudara akan dapat buah durian atau cuma saudara dapat akarnya? Itu durian tidak akan pernah berbuah kalau tanaman itu tidak tertanam dengan baik, tidak berakar dengan baik. Kenapa? Karena dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Sebab itu maka kalau kita ingin bertumbuh, kalau ingin berakar, lalu kemudian kita ingin menghasilkan buah dalam kehidupan kita, maka tertanamlah di satu gereja lokal supaya saudara dapat dibina. Lalu kemudian saudara bertumbuh dengan benar dan di sana saudara akan menghasilkan buah. Amin Bapak Ibu. Dan itu
harus akan terjadi apabila saudara punya karakter, yaitu kesetiaan. Ya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini adalah yang kedua, ini konflik terus terjadi ya. Lalu yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kesetiaan adalah komitmen perjanjian. Saudara, di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat 24 berkata, ya, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Saudara, ini bukan kontrak. Ya, ini adalah perjanjian. Perbedaan kontrak dan perjanjian adalah kalau kontrak berkata begini, aku bertahan selama kamu memenuhi bagianmu. Aku bertahan selama kamu memenuhi bagianmu. Tetapi perjanjian akan berkata, aku tetap setia sekalipun kamu gagal. Saudara, Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang setia pada perjanjiannya. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kalau Tuhan memperlakukan kita dengan kesetiaan perjanjian, mengapa kita harus memperlakukan orang lain dengan kontrak? Perhatikan dengan baik. Dikatakan bahwa aku bertahan, aku setia sekalipun gagal, kamu gagal. Bapak Ibu, mungkin kita sering gagal. Kita gagal sebagai suami yang baik. Kita gagal sebagai istri yang mau tunduk dan taat kepada Tuhan. Dan juga kepada suami. Tetapi itu bukan berarti kegagalan itu akhirnya membuat kita saling meninggalkan satu dengan yang lain. Halo? Perhatikan ini dengan baik. Kita mungkin pernah gagal sebagai suami. Kita tidak mengasihi istri kita. Kita juga pernah gagal sebagai istri, kita tidak mau tunduk pada suami kita. Tetapi kegagalan itu tidak boleh membuat kita saling meninggalkan. Saya katakan kepada jemaat saya, di awal tahun saya katakan, saya mungkin gagal menjadi gembala sidang yang baik menurut penilaian saudara. Untuk itu saya minta maaf. Saya ini manusia. Saya tidak mampu menyenangkan semua orang. Sebagai gembala sidang, kita tidak mampu menyenangkan semua orang. Tetapi bukan berarti itu membuat kita saling meninggalkan satu dengan yang lain. Sekali lagi saya katakan, seperti saya katakan di awal, cinta bisa membuat dua orang menikah. Tetapi kesetiaanlah yang membuat rumah tangga itu tetap bertahan. Amin Bapak Ibu. Kesetiaan membuat rumah tangga itu tetap bertahan. Saya harap Bapak Ibu memperhatikan ini bersama-sama. Untuk kita terus belajar bersama tentang sebuah kesetiaan. Makna sebuah kesetiaan. Kalau kita mampu menangkap ini, mampu memaknai kesetiaan ini, maka kita tidak akan punya karakter untuk saling mengkhianati satu dengan yang lain. Ya, pilihan kita itu adalah sesuatu yang merupakan ikatan perjanjian kita, di mana Tuhan mengatakan bahwa istri dan suami itu menjadi satu daging. Karena maka di dalam keluarga kita mesti mengerti prioritas. Suatu kali Bapak Ibu waktu saya pelayanan, dulu waktu saya masih melayani di Jakarta, ada seseorang berkata begini, nah ya menurut Koko, karena ini kebetulan orang Chinese, menurut Koko dalam hidup Koko, yang pertama itu adalah Tuhan dalam hidup Koko. Terus yang kedua itu orang tua. Terus yang ketiga itu adalah anak-anak. Dan yang keempat, dalam kehidupan Koko, prioritas yang keempat itu baru istri. Saya tanya, kenapa? Saya bilang, karena tidak ada orang berkata mantan orang tua dan mantan anak. Tetapi mantan istri ada. Saudara setuju? Halo? Saudara setuju dengan pendapat itu? Yang setuju tolong angkat tangan, bertanggung jawab tapi ya. Yang setuju dengan pendapat orang ini, tolong angkat tangan. Yang tidak setuju? Terima kasih Bu. Yang lain abstain. Saya katakan kepada orang itu, betul kok. Kalau menurut penilaian dunia betul. Tetapi apa yang kau lakukan itu
tidak alkitabiah. Kenapa? Karena memang hukum yang pertama itu adalah yang pertama yang harus dalam kehidupan kita menjadi prioritas dalam keluarga kita adalah Tuhan. Karena memang hukum pertama Tuhan sekatakan apa? Hukum yang pertama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu betul. Tetapi ingat kok, yang kedua yang harus menjadi prioritas itu adalah istri atau suami. Kenapa? Karena tidak ada dikatakan dalam Alkitab, demikianlah orang tua dan anak disatukan oleh Tuhan sehingga keduanya menjadi satu daging. Tidak ada. Yang dikatakan lalu menjadi satu daging adalah siapa? Suami dan istri. Jadi suami dan istri itu adalah merupakan satu kesatuan yang telah Allah satukan. Dan kali ini maka kesetiaan yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Selain kepada Tuhan, maka yang kedua haruslah kepada pasangan kita. Dunia memang mengatakan ada mantan istri, ada mantan suami. Tetapi di dalam Alkitab tidak ada dikatakan mantan istri atau mantan suami. Kenapa? Karena hanya dipisahkan oleh maut atau kematian. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena apapun kondisi istri atau suami sudah harus diterima. Istrimu yang dulu langsing, Mbak Pragawati, tapi sekarang sudah langsung, sudah tidak tahu lagi mana pinggangnya dan lain sebagainya, engkau harus tetap menerimanya. Karena itulah bentuk sebuah kesetiaan. Amin. Suamimu yang tadinya rambutnya penuh dan pelan-pelan mulai tergusur, ya, sehingga tidak ada lagi rambutnya, sehingga kegantengannya mulai menurun. Pak Wid, terima kasih untuk pujiannya tadi. Pandangan rambutnya udah numbuh, udah mulai kelihatan lebih ganteng dikit kan? Dikit tapi enggak banyak. Terima kasih Pak Wid, kelihatan lebih ganteng dikit kan aja ya. Tapi ya artinya apa? Saudara, ketika pasangan kita mulai menua, mampukah kita masih tetap berkata, "Wo aini"? Ya, I love you. Siapa di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang masih suka berkata I love you sama pasangannya? Begitu, Mami I love you. Udah tua kali. Hei, apakah kalau kita sudah tua kita tidak membutuhkan cinta? Apakah kita sudah tua kita tidak membutuhkan I love you lagi? Masih bersyukur kalau pasanganmu masih bilang I love you padamu. Ya. Saudara tahu artinya I love you? Tahu artinya I love you? Ada di sini yang belum menikah? Semua sudah menikah? Semua sudah menikah, Pak? Atau takut ngaku? Dengar, anak muda dengar. Jangan sembarang engkau berkata I love you kepada seseorang. Jangan engkau berkata kepada siapapun yang saudara ketemu, wo aini. Kenapa? Saudara tahu artinya I love you? Tahu Pak apa? Aku cinta kamu. Itu mah terjemahannya. I love you itu artinya aku rela berkorban demi kamu. Itulah sebabnya Yohanes 3 ayat 16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia apa? Mengaruniakan atau mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena dia mengasihi kita, maka dia berbicara tentang pengorbanan. Di mana Allah mengorbankan anaknya yang tunggal. Saking cintanya dia sama kita. Amin. Itu sebabnya ketika kita berkata I love you kepada seseorang, itu artinya apa? Aku rela berkorban demi kamu. Karena hati-hati ngomong I love you. Ya. Jangan setiap jidat mengkilap dibilang I love you. Ada banyak orang yang tidak bisa melihat jidat mengkilap. Dikit-dikit I love you. Saudara, ini penting untuk kita mengerti. Ya, bahwasanya kita mesti belajar bahwa kesetiaan itu adalah sebuah komitmen dan perjanjian. Bukan sebuah kontrak. Karena kontrak itu apabila kita sesuai dengan klausul yang ada, maka kita masih bilang I love you, masih kita bilang kesediaan. Tetapi ketika seseorang melanggar kontrak itu, maka kontrak itu putus. Tapi kalau sebuah perjanjian, maka kita akan berkata,
Itu sebabnya maka waktu menikah kita disuruh mengucapkan apa? Janji nikah. Waktu diberkati maka gembala pendeta berkata apa? Apakah kamu menerima? Hai John, ada yang namanya John di sini? Mudah-mudahan enggak ada. Apakah kamu mau menerima Marta? Ada Marta di sini? Sebagai istrimu seumur hidupmu. Baik dalam keadaan susah, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat. Waktu itu kita berkata apa? Saya katakan sama yang setiap kali saya berkati, kalau kamu salah jawab maka pernikahan batal. Ya kan? Mengucapkan janji. Dan waktu kita mengucapkan janji, itu bukan hanya disaksikan kepada manusia, tetapi disaksikan oleh Tuhan dan para malaikat yang tidak nampak. Dan ketika kita mengingkari janji itu artinya kita pendusta di hadapan Tuhan. Sebab itu maka dengar dengan baik, kesetiaan itu adalah sebuah perjanjian. Karena apapun yang kita janjikan di hadapan Tuhan, Tuhan catat itu. Sampai pada waktunya nanti kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara sudah capek? Masih bisa lanjut? Sebab saya melihat ada beberapa yang sudah mulai mengucapkan selamat pagi sama saya. Karena saya dari atas ini mengerti betul anggukan saudara. Ketika saudara mengangguknya konstan, itu artinya saudara mengiyakan firman Tuhan. Tapi ketika anggukannya mulai pelan, tiba-tiba ke atasnya kaget, saudara tidur. Ya, saya berharap ya meskipun AC-nya begitu bagus gitu kan, jangan tertidur lah. Ya kan, wah saya sedang mendengarkan radio ini. Ya kan. Jadi Bapak Ibu perhatikan, jadi yang kedua yang dapat kita pelajari adalah kesetiaan itu adalah komitmen perjanjian. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari peristiwa Rut ini adalah yang ketiga dimensi kesetiaan dalam keluarga. Ya, saudara perhatikan dimensi kesetiaan dalam keluarga. Yang pertama itu adalah kesetiaan hati. Ya, banyak rumah tangga hancur bukan karena perselingkuhan fisik, tetapi karena perselingkuhan hati. Yesus berkata dalam Injil Matius 5 ayat 28 bahwa memandang dengan hawa nafsu saja kepada perempuan itu sudah dihitung berzina. Itu bicara tentang hati. Itu berbicara tentang hati. Nah karena itu maka kesetiaan itu harus dimulai dari menjaga pikiran kita. Menjaga pikiran kita. Ya. Pikiran itu adalah medan pertempuran kita. Ya, sebab itu maka pikiran kita tidak boleh ada pasirnya. Karena pasir menyebabkan apa? Apa? Ngeres. Sebab itu kita tidak boleh punya pikiran ngeres. Amin. Amin. Pikiran kita, maka firman Tuhan katakan, pikirkanlah apa yang baik, apa yang layak untuk dipikirkan, dan apa yang berkenan di hadapan Allah, itulah yang harus kita pikirkan di dalam diri kita. Sebab itu maka pikiran kita harus kita jaga betul-betul untuk bagaimana kita mampu menjaga kesetiaan kita kepada pasangan kita, terutama kepada Tuhan. Seringkali kita akan berkata, wow Tuhan itu baik. Bahkan kalau bisa 4 jempolnya diangkat kalau hidupnya diberkati, hidupnya sehat, anak-anaknya berhasil, maka semua kita berkata Yesus itu baik. Tetapi bagaimana kalau kehidupanmu berada dalam pergumulan, berada dalam masalah? Usahamu tidak berjalan seperti apa yang saudara inginkan. Keluargamu tidak berjalan seperti apa yang saudara inginkan. Anak-anakmu tidak berjalan seperti apa yang saudara inginkan. Masihkah saudara berkata Tuhan itu baik? Ya. Itu ujian kesetiaan di situ. Maka itu pikiran kita harus dijaga. Lalu yang kedua adalah bagaimana kita menjaga pergaulan. Firman Tuhan menjelaskan apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dengan siapa kita bergaul? Sebab itu bergaullah dengan, makanya firman Tuhan menyatakan jangan engkau biasa meninggalkan
persekutuan seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang di antara kamu. Artinya lebih baik kita bergaul dengan orang-orang yang seiman. Karena apabila kita bergaul dengan teman-teman seiman, maka nasihat yang kita dengar adalah nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Coba kalau saudara bergaul dengan orang lain, maka orang bergaul, gua digituin, gua potong dia. Itu nasihat orang dunia. Betul? Semalam Bapak Ibu saya dengan istri kunjungan ya ke satu jemaat. Istrinya cerita sambil nangis. Kenapa? Karena suaminya belakangan ini berubah. Kenapa berubah? Karena dia bergaul dengan orang-orang yang suka minum mabuk. Dan pulang-pulang dia mabuk, dan ketika mabuk maka apa yang dia katakan? Istrinya itu bukan lagi dilihat sebagai manusia, tetapi istrinya itu dilihat sebagai seekor binatang. Dan berkata, engkau anjing. Saya dalam hati, ada manusia ya kawin sama anjing? Hah? Ada manusia kawin dengan anjing? Kalau kau katakan istrimu anjing, kau apa? Sama. Karena hanya anjing yang kawin dengan anjing. Tadi dikatakan Pak, suami dan istri menjadi satu. Betul? Kalau istrimu anjing maka engkau sama, karena engkau menjadi satu. Menangis semalam, sampai jam berapa kami ada di sana, dia nangis, cerita bagaimana dia perlakukan oleh suaminya sendiri. Mengata-ngatai dia seperti menjadi seekor binatang. Kenapa? Karena orang ini bergaul dengan orang yang salah. Karena maka kalau kita bergaul dengan orang-orang yang takut akan Tuhan, maka engkau akan menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Amin. Amin. Karena maka pergaulan itu menentukan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kesetiaan kita, bagaimana masa depan kita, itu ditentukan dengan siapa kita bergaul. Sebab itu bergaullah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pegang ini dengan baik. Ya. Lalu kemudian kita mesti menjaga batasan kita. Kita mesti mengerti ya batasan kita seperti apa. Karena ada norma-norma yang harus kita ikuti sebagai orang Kristen, betul? Bapak Ibu, saya punya teman kecil di kampung. Dulu dia orang yang percaya kepada Tuhan. Saya tidak perlu sebutkan namanya, orangnya masih ada sampai hari. Saudara, dia bekerja sebagai guide. Ya. Tapi dia merasa bahwa ketika dia bekerja itu dia tidak mendapatkan untung, tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan rezeki seperti teman-temannya yang berbeda agama. Kenapa? Karena dia harus mengikuti batasan-batasan yang ditentukan oleh firman Tuhan. Kamu tidak boleh menipu, kamu tidak boleh berbohong, kamu tidak boleh berdusta. Dan karena dia jujur-jujur saja, menurut dia akhirnya rezekinya berkurang. Sedangkan yang lain karena melakukan segala macam cara, tipu daya dapat duit banyak. Dan apa yang terjadi? Imannya tergoyahkan dan pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dan perkataan yang keluar dari mulutnya adalah, ternyata ketika aku tidak jadi orang Kristen, rezekiku makin lancar. Kenapa? Karena tidak ada lagi batasan-batasan yang membatasi dia. Mau menipu, mau berbohong, mau apapun yang dilakukan, maka tidak lagi dibatasi oleh firman Tuhan. Amin. Bergaul dengan apapun, dengan siapapun, tidak lagi ada batasan. Sedangkan kita sebagai orang Kristen, kita mesti mengerti batasan kita. Apa yang kita lakukan, apa yang boleh kita lakukan untuk membuat hati kita tetap setia kepada Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu mengerti dalam hal ini. Amin. Saudara mengerti? Ya. Ini yang penting untuk kita lihat bahwa dimensi kesetiaan itu seperti apa. Yang pertama adalah jaga hatimu. Karena firman Tuhan menyatakan apa? Karena dari hati itulah terpancar. Makanya firman Tuhan menyatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari sanalah akan muncul kehidupan. Dari sana keluar kehidupan.
Hati kita mencerminkan siapa diri kita. Ya, sekalipun mukamu, sekalipun wajahmu, bibirmu tersenyum. Tapi kalau hatimu terluka, maka itu akan nampak. Makanya Titiek Puspa bilang apa? Bibir tersenyum, namun hati terluka. Betul? Kalau senyum tanpa disertai dengan hati yang benar-benar tersenyum, kelihatan dari wajahnya bahwa senyummu itu hanyalah penghias bibir belaka. Ya. Saudara perhatikan ini dengan baik. Nah, yang kedua itu adalah, jadi kesetiaan itu adalah disiplin batin. Ya, jika hatimu setia, maka engkau akan tetap setia. Saya percepat, saya tahu penderitaan saudara. Yang kedua, kesetiaan dalam perkataan. Ya, kesetiaan dalam perkataan. Saudara, luka terdalam dalam keluarga sering bukan karena tindakan, tetapi karena kata-kata. Karena kata-kata. Ada berapa banyak orang terluka oleh karena perkataan kita. Suatu kali Bapak Ibu, saya tidak bermaksud menyakiti anak saya. Suatu kali anak saya itu waktu dia masih SMA, dia pulang bawa nilainya, ya dia masuk ranking berapa waktu itu saya lupa. Saya bilang, Ci, seharusnya Cici bisa lebih baik dari ini. Cici bisa mendapatkan nilai lebih baik dari sini. Ternyata kata-kata saya itu melukai dia. Tiba-tiba dia lari ke kamar, saya pikir dia hanya pergi ke kamar, tahu-tahu menangis. Istri saya bilang, anakmu menangis. Lalu kemudian saya datengin, saya peluk dia. Kenapa Cici menangis? Ternyata perkataan saya yang itu melukai hatinya. Saya peluk dia, saya katakan, Papa minta maaf. Papa tidak bermaksud melukai Cici. Papa cuma memberikan motivasi. Cici orang pintar. Cici bisa lebih dari ini nilainya. Walaupun waktu itu mungkin ranking 4 atau ranking 5. Ya kan? Saya berpikir itu tidak melukai. Tetapi ternyata ini melukai anak saya. Sebagai orang tua, saya wajib untuk minta maaf. Ketika saya mengucapkan sesuatu yang ternyata melukai anak saya. Suami biasanya lebih menahan gengsinya untuk minta maaf kepada istri. Betul atau tidak? Suami-suami, betul atau betul? Gengsi gue. Ya kan? Betul? Tapi suami-suami yang takut akan Tuhan tidak akan takut untuk mengakui kesalahannya. Gak ada yang bilang amin, malah ibu-ibu yang bilang amin. malah yang nyaut amin ibu-ibu, bukannya bapak-bapak bilang amin. Ya kan? Saudara perhatikan ini. Ya, jadi kesetiaan itu adalah, yang namanya kesetiaan adalah apa yang kita katakan itu yang harus kita perbuat. Banyak orang terluka oleh karena perkataan yang keluar dari mulut kita. Rumah bukan lagi menjadi home, tetapi rumah sudah menjadi kandang binatang. Seperti apa yang dialami oleh jemaat saya semalam. Istrinya bukan lagi dikatakan sebagai pasangan yang sepadan, tetapi sudah jauh di bawah itu karena dikatakan sebagai seekor binatang. Dan itu sangat melukai istrinya. Sampai makanya ketika dia bercerita semalam dengan istri saya, yang saya juga ada di samping, sampai dia nangis. Artinya apa? Hatinya terluka. Hatinya terluka. Ada berapa banyak kita? Ada berapa kali kita melukai pasangan kita? Ada berapa kali kita melukai teman-teman sepelayanan kita? Ada berapa kali kita berkata-kata melukai gembala sidang kita? Tanpa kita sadari. Hari ini dengar dengan baik. Kesetiaan itu akan nampak dari perkataan yang keluar dari mulut kita. Jangan sampai perkataan yang keluar dari mulut kita itu menyakiti orang yang ada bersama dengan. Kesetiaan berarti tidak meruntuhkan martabat pasangan dengan lidah kita. Tidak boleh merendahkan martabat pasangan kita. Tidak boleh mengatai orang itu apa. Ya. Dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita pernah mengucapkan itu, maka di hadapan Tuhan kita harus mengakui untuk kita minta ampun kepada Tuhan. Amin. Kadang-kadang dalam kemarahan kita, dalam ketidaksadaran kita, kita mengucapkan kata-kata yang menyakiti dan melukai pasangan kita. Dan kita mesti minta ampun di hadapan Tuhan. Ya. Sedikit lagi,
Masih bisa? Sebab saya sudah lihat ada api di pantat saudara. Sudah mulai geser. Terakhir. Saya lihat yang ketiga, kesetiaan dalam musim sulit. Ya, kesetiaan dalam musim sulit. Saudara, di dalam kitab Maliaki, kalau saudara baca Maliaki 2 ayat 14 sampai 15 dikatakan Tuhan menegur suami-suami yang tidak setia pada istri masa mudanya. Mengapa Tuhan begitu keras? Karena pernikahan adalah saksi perjanjian dan saat kita tidak setia, kita sedang merusak gambaran kesetiaan Allah. Kenapa? Karena dengar dengan baik, keluarga itu adalah gambaran hubungan kita dengan Tuhan. Dengar dengan baik. Pernikahan kita adalah hubungan, itu gambaran hubungan kita dengan Allah. Apabila kita tidak setia, maka itu artinya kita sedang merusak gambar Allah yang adalah Allah yang setia bagi kita. Firman Tuhan menyatakan demikianlah Yesus. Karena kesetiaannya, maka dia setia sampai mati di kayu salib. Saudara, hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Masalah apa yang saudara sedang hadapi dalam keluarga saudara. Satu hal yang Tuhan ajarkan kepada kita hari ini adalah, kalau saudara mampu memaknai sebuah kesetiaan, maka dengar dengan baik, apapun yang terjadi, maka tidak akan keluar dari mulutmu, kuceraikan kau. Halo? Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau akan tetap bertahan, karena engkau tahu, ada Allah yang setia yang mendampingi kehidupan saudara. Jadi hari ini Bapak Ibu, Tuhan menekankan kepada kita untuk kita mampu memberikan makna yang sesungguhnya kepada apa yang disebut dengan kesetiaan itu. Kesetiaan bukan hanya pada waktu semuanya running well. Kesetiaan bukan hanya ketika semuanya berjalan dengan baik. Tapi kesetiaan kita diuji oleh waktu dan ketika kita ada dalam pergumulan dan juga permasalahan. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, maka kita tetap berkata, Yesusku adalah Tuhanku sekali untuk selama-lamanya. Yuk kita bangkit berdiri. Mari para pelayan, Bapak Ibu pemain musik, kita maju ke depan. Kita akan menaikkan satu pujian sebagai satu pengakuan di hadapan Tuhan bahwa kita tetap cinta dan kita tetap setia. Terutama kita tetap cinta, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita tetap cinta dan kita tetap setia dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujianku tetap cinta. Haleluya. Amin Tuhan. Ku tetap cinta. Amin, haleluya. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Haleluya Tuhan. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Kembali katakan ku tetap cinta. Tetap cinta. Yes Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia. Yes Lord, haleluya. Ku tetap setia, walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak, haleluya, terlalu banyak. Amin Tuhan.
lagi. Dengan sungguh-sungguh katakan, Tuhanku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan mencari hati yang sungguh-sungguh setia kepadanya. Mungkin engkau dalam hidupmu dan juga dalam keluargamu sedang menghadapi badai ataupun topan. Dan atau mungkin dalam pekerjaan dan usahamu engkau sedang menghadapi tantangan yang besar. Ekonomi sedang mengalami masalah yang besar yang merupakan badai dan topan dalam kehidupanmu. Itu tidak boleh membuat engkau berkata, Tuhan goodbye. Aku pergi untuk mencari jalan yang lain. Semua yang terjadi atas hidupmu, Tuhan izinkan adalah untuk melihat kesetiaan di dalam kehidupanmu. Apakah engkau sungguh-sungguh mengerti dan memaknai dengan benar sebuah kesetiaan itu? Hari ini, biar pujian yang kita naikkan menjadi satu perjanjian di hadapan Tuhan, bahwa kita akan tetap cinta, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Walaupun badai dan topan datang menghadang kehidupan kita, maka kita tetap cinta dan kita tetap setia kepadanya. Mari naikkan pujian ini sebagai pengakuan di hadapan Tuhan. Sekali lagi, dengan sungguh-sungguh katakan, ku tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta. Amin Bapa. Haleluya. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Tetap setia, walau tak
tetap cinta, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita tenang di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Roh Kudus berbicara di dalam hatimu, berbicara tentang kesetiaan yang Tuhan cari atas kehidupan kita, adakah Tuhan temui itu di dalam kehidupan kita? Mari tenang, buka hatimu, biarkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupanmu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Rasakan Roh Kudus berkarya atas kehidupanmu. Dia mencari orang-orang yang setia. Sekalipun engkau berada dalam badai, dalam lembah kekelaman, Tuhan mencari hatimu dan komitmen dalam hidupmu untuk bagaimana engkau setia kepada Tuhan. Sama seperti dia, setia sampai pada masa akhir kehidupan dia. Menyerahkan hidupnya bagi kita di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib dia berkata, Eloi, Eloi lama sabatani. Semua dia lakukan karena dia mengasihi kita. Glory, haleluya. 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 Glory, haleluya. Kami mau setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Irabana ya la ya la. Haleluya. Ya Rabba sikira la bayela la la. Odan bayela la sikira la bayela la. Haleluya. Glory. Mari buka hatimu saudara. Biarkan Roh Kudus menguatkan engkau, memberikan kepadamu kemampuan untuk terus setia di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya la bakara la bayat. Haleluya. Ya badala. Haleluya. Kasih Tuhan. Haleluya. Ku serahkan hidup kami kepadamu. Amin Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini hidup kami Bapa. Engkau yang melihat hati kami masing-masing. Ini hidup kami persembahkan kepada Bapa. Kami sungguh-sungguh menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Engkau Allah yang setia bagi kami Bapa. Engkau Allah yang selalu berkorban bagi kami. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Terus lawat kami. Ini hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya ku serahkan kepadamu Tuhan. Semuanya bagimu Di dalam hidupku, di setiap waktu
Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan, nyatakan Tuhan, nyatakan jalan. Sekali lagi katakan nyatakan, nyatakan jalanmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya. Tuhan, kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Ajar kami agar kami tetap setia di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, setia kepada pasangan kami. Terutama kami setia kepadamu Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kami menghadapi badai, sekalipun Tuhan izinkan kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami akan tetap setia kepada Tuhan. Karena Kau Allah yang setia, yang sudah memimpin, menuntun, menyertai kehidupan kami. Hamba-Mu telah berkata-kata, Roh Kudus meteraikan firman-Mu, biar setiap kami boleh mengerti dan kami boleh pulang dengan satu makna yang benar tentang kesetiaan itu, dan kami akan menjalani itu dalam kehidupan kami. Bagimu pujian, hormat dan syukur Tuhan dari kekal sampai kekal, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara, Tuhan. Tak ingkar dari janjimu, penolong pembela hidupku, selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapak, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih di hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah kami sehingga ibadah boleh berjalan dengan tertib, penuh sukacita. Khususnya di hari yang spesial ini di mana Ibu Gembala berulang tahun dan juga Saudari Heni berulang tahun pada hari ini. Kami serahkan kedua anak-Mu ini ke dalam tangan Tuhan, biar kasih Tuhan, penyertaan Tuhan terus sempurna dalam hidup mereka. Dan mereka tetap setia dan mereka tetap cinta Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak untuk firman yang telah diberikan kepada kami. Kami percaya firman itu akan Tuhan meteraikan pada diri kami masing-masing. Dan setiap daripada kami Tuhan melawat pribadi lepas pribadi, sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan Tuhan. Dan kami akan pulang, kami mau berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami pada pagi hari ini. Dan kami bersyukur, kami mau serahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. 1 minggu ke depan semua dalam kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, dan dijauhkan dari segala niat-niat orang jahat, dan dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun juga. Kami bersyukur untuk hamba-Nya yang Tuhan telah utus, Bapak Pendeta Nenga dengan Ibu. Kami percaya Tuhan akan terus menyertai, memberkati gerejanya Tuhan. Apapun yang terjadi, sedang terjadi dalam gerejanya, itu tidak membuat hamba-Mu ini terus berkecil hati. Karena kami punya Tuhan yang besar, yang lebih besar dari segala apapun juga. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan akan berikan yang terbaik. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan saudara katakan amin, maka ini terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah begitu baik. Dia mau mengorbankan anaknya untuk saudara dan saya. Dia sudah begitu setia kepada kita. Marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Oleh karena itu saudara, Tuhan yang selalu akan menyertaimu, Tuhan akan melindungimu, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya.
Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin.